Polres Sukabumi berhasil menangkap 2 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO yang melibatkan 29 korban sebelum mereka diberangkatkan ke Australia. Konferensi pers mengenai penangkapan para pelaku dan penyelamatan korban TPPO dilaksanakan pada hari Selasa 3 Oktober 2023 di Mako Polres Sukabumi. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede menjelaskan kronologis kejadian. Bermula ketika tersangka AS memposting lowongan kerja di media sosial Facebook dengan janji memberangkatkan calon PMI ke luar negeri. Banyak yang tertarik dan menghubungi AS. Namun proses tersebut melibatkan biaya administrasi yang tinggi mencapai 40 juta per orang, dengan janji bekerja di Australia dengan gaji yang menggiurkan. Setelah berhasil merekrut 29 calon PMI, tersangka AS menerima uang dari tersangka DPOA, total sekitar 100 juta. Mereka merencanakan pemberangkatan melalui jalur laut, namun upaya tersebut gagal ketika DPOA ditangkap oleh Polsek Cidaun Polres Cianjur. Berlanjut pada tanggal 26 September 2023, para calon PMI diberangkatkan ke Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Namun saat tiba di sana, transaksi sisa pembayaran sewa kapal yang dilakukan oleh tersangka HJALSHN sebesar 168 juta tidak menghasilkan keberangkatan yang dijanjikan. Tersangka menghilang dan tidak bisa dihubungi. Kapolres Sukabumi menekankan bahwa tindakan ini melanggar Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Para pelaku yang terlibat dalam TPPO ini menghadapi ancaman hukuman paling rendah 3 tahun dan paling tinggi 15 tahun penjara, atau denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada tim Polres Sukabumi yang berhasil menyelamatkan 29 korban TPPO sebelum mereka menjadi korban yang lebih besar di luar negeri. Kasus ini akan terus diselidiki lebih lanjut untuk mengungkap seluruh jaringan dan pihak yang terlibat. Ian Sapta dan Nur Laila, Palapa TV melaporkan. Lalu akan dilakukan asesmen. Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan kolaborasi yang berkelanjutan dari semua stakeholder yang tadi saya sebutkan ya. Sudah bisa? Temenan? Kita rencananya. Iya, operasional itu seperti apa? Mungkin biaya paspor, biaya berangkat. Secara rincinya saya kurang paham. Berarti yang menentukan itu siapa? SK lain? Mas Bapak, ayo, siap. Yuk, belah mana teh? Par. Jalan dia bisa bro? Bisa. Hah? Mau jalan apa? Jadi bu. Nah, inilah kita menuju ke rumah tempat penampungan. Kita semua itu ke arah yang legal. Terus awalnya saya sendiri itu ingin berangkat ke Korea karena basic saya itu welder, tukang las. Jadi saya mencari informasi. Kebetulan dengan yang ada beberapa kali memberangkatkan gitu loh Pak, PT-nya. Lalu setelah komunikasi itu diarahkan kita ke Australia. Kenapa kok dari yang rencananya mau ke Korea terus kemana kok jadi akhirnya ke Australia itu apa? Lebih murah Pak.
Hah? lebih murah Pak. Oh, lebih murah. Dia menjelaskan Lebih terjangkau lah untuk dia menjelaskan bahwa opsinya lebih baik ke Australia kembali devisa. Ya. Nah pada saat itu saya yakin, Iya. lalu saya ngasih tanda jadi. Pak, waktu itu AL ini memperkenalkan diri ke Bapak sebagai apa dia? Owner. Sebagai owner